Lagi-lagi sebuah kabar menggemparkan media sosial. Seorang warga Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat yang dikenal sebagai seorang pemuka agama dan pimpinan sebuah pondok pesantren diklaim sudah dilantik oleh Nabi Haidir dan Nyi Roro Kidul untuk menjadi wali Allah. Hal itu tentu saja menimbulkan keresahan, mengingat kabar tersebut disebarkan secara masif di jejaring media sosial melalui pesan suara. Pesan suara yang disertai foto itu menerangkan sosok yang berada di dalam foto tersebut diantaranya adalah Ustadz Encep, pemimpin pondok pesantren. Namun, hal itu dibantah oleh Kepala Desa Cipendei, Kecamatan Surade, dan mengatakan tidak benar soal kabar yang beredar di media sosial tersebut. Kini, apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah Ustadz Encep? Mengapa kabar tentang Ustadz Encep bisa beredar luas melalui jejaring media sosial? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini yang kemudian kemarin ramai diperbincangkan tidak hanya di media sosial tapi juga di jejaring pesan singkat ya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana kemudian hal ini bisa begitu saja dipercaya oleh banyak orang padahal berasal dari sebuah rekam suara. Yang saya menjadi tanya besar, kalau kita tadi melihat visual tersebut, yang mana juga sudah beredar di jagat media sosial, itu siapa yang nggak pakai pakaian pada saat sedang ada kegiatan ibadah, ya kan? Apa juga motif dan juga alasannya? Nah, langsung saja kita gali mungkin ya, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, langsung kita sapa. Ada Pak Bakang Anwar Asadi, Kepala Desa Cipendei, Surade, Sukabumi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi Pak Arif, Mbak Eva. Ya, dan juga ada di Buya Anwar Abbas, Waketum MUI. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke. Saya sebenarnya ingin terlebih dahulu menggali kepada Pak Kades. Pak Kades, sebenarnya duduk permasalahannya bagaimana? Dan juga dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya siapa sih Ustadz Encep ini? Apakah betul yang berada di gambar tadi yang tidak mengenakan pakaian itu, Pak Kades? Betul sekali. Dan beliau adalah sosok seorang ustadz, seorang kiai yang berada memang di wilayah Desa Cipendei. Yang mana beliau adalah pimpinan pondok pesantren Nurul Ikhlas, dan beliau sampai saat ini memang masih belum pakai baju untuk sementara gitu. Seperti itu barangkali. Kenapa alasannya Pak? Alasannya karena beliau mendapat arahan dari gurunya beliau, dan seorang santri seperti biasa ya, kalau taat terhadap apa yang diarahkan oleh gurunya, cuman itu saja. Kalau di mata masyarakat di sana, masyarakat Anda, warga Anda, Ustadz Encep ini seperti apa? Sosok yang sangat baik dan jadi panutan semua. Ya, jadi panutan semua, bahkan setiap jamaah, yang kemarin di acara pengajian itu sendiri, ya saking antusiasnya warga, yang di acara kemarin itu sendiri, sekalipun acaranya untuk santri, hanya untuk anak-anak santri dalam pesantrennya, ternyata kan yang datang warga tidak bisa ditahan. Yang hadir di angka 400-an lebih gitu. Ini adalah bentuk antusias warga. Itu seperti itu. Ini pasti juga penonton pagi ini ingin bertanya juga nih kepada kepala desa ya, dalam hal ini ada Pak Bakang kan, mengenai situasi pandemi COVID yang masih ya kan kita hadapi gitu, meskipun ini kerumunan ini kan tercipta di lokasi begitu. Tapi sebelum ke sananya lah, tapi ini Pak Kades, ini acara internal pondok pesantren, betul begitu ya? Betul, acaranya memang agenda setelah saya telusuri, memang awalnya ada permintaan izin secara lisan. Cuman saya juga menyarankan di saat pandemi COVID seperti ini, dengan kerumunan terlalu banyak juga, memang yang diagendakannya acaranya itu acara santri yang memang tidak terlalu banyak gitu. Dan memang para santri, para jamaah di sekitar pondok pesantren juga terbiasa atau sudah biasa melihat
pimpinannya begitu ya, dengan seperti itu, Pak Kades? Beliau tidak memakai baju itu atas perintah gurunya itu memang tidak baru kurang lebih 3 bulan berjalan. Jadi keseharian sebelumnya normal. Normal. Oke, baru berapa, Bro? 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Kurang lebih 3 bulan terakhir. Ada semacam kayak penisbahan gitu ya, atau mungkin pengkultusan, ya kan? Bahwa yang bersangkutan ini dianggap sebagai wali Allah begitu, utusan wali Allah gitu. Oh, itu tidak benar, karena saya sendiri sangat kontrol gitu ya. Jadi kontrol kita ketat, kita melihat dan kita mendengar ya. Dari pertama, bahkan acara itu sendiri ada semacam dokumentasi gitu di YouTube. Mungkin di situ bisa di masyarakat luas bisa membaca atau melihat sendiri gitu. Kegiatan itu ada kalimat. Mendengar hal ini, Ustadz Encep sendiri bagaimana memaknainya? Sampai saat ini ya sebetulnya mungkin secara pribadi ya manusiawi ya, dengan informasi yang begitu luas beredar saat ini, dengan sebagian besar memandang dengan pemaknaan yang memang lebih ke negatif. Ya secara manusiawi mungkin beliau sok. Tapi kembali lagi ya, karena memang ketaatan seorang santri terhadap guru itu menjadi nomor 1 ya buat istilahnya anak-anak santri. Jadi buat beliau ini seolah-olah ya, kalau saya sih kemarin mencoba bertanya kurang lebihnya ke hal tersebut, hal itu beliau menjawab mungkin kurang lebihnya guru saya ini mencoba atau memberikan pelajaran buat saya untuk meningkatkan mental dan lain sebagainya. Itu saja mungkin tanggapan dari beliau. Oke, Pak Kades tadi sudah bertabayun ya dengan yang bersangkutan dan juga dengan pimpinan pondok pesantren lainnya, dan sudah diklarifikasi melalui Pak Kades. Harapan kami sih Ustadz Encep juga bisa bergabung nih, berdiskusi bersama kita pagi memberikan ini. klarifikasi juga. Tapi mengenai langsung rekaman yang membuat geger masyarakat Indonesia, di situ kan ada terdengar suara seperti itu. Bagaimana mungkin agar masyarakat Indonesia tidak terprovokasi dengan hal ini? Ada rekaman masalahnya kan, suara ini kan. Terima kasih Kang Arif. Yang perlu saya sampaikan untuk seluruh, ini mungkin sebuah pembelajaran untuk semuanya, bahwasanya yang didengar atau yang dibaca belum tentu sesuai dengan apa yang betulnya sebenarnya. Pada prinsipnya itu kan dari rekaman video, audio ya, rekaman audio yang keluar mengatakan sudah dilantik Nabiullah Khidir dan lain sebagainya. Itu yang pertama saya bantah, itu tidak benar. Ya, dan tidak benar juga saya pas begitu mendapatkan voice note tersebut, info dari warga saya juga, saya langsung klarifikasi ke rumahnya beliau bersama-sama dengan Babinmas, Babinsa dan juga pihak kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling mengejutkan lagi ketika keluar foto yang terkesan screenshot di mana posisinya dan diisukan sedang salat tidak memakai baju, dan itu sangat tidak benar karena posisi lagi berdiri itu bukan posisi sholat tapi posisi mahlul qiyam. Nah, ini posisi mahlul qiyam di mana kebiasaan Ahlussunnah wal Jamaah kita membaca berjanji. Dan itu ada posisi, kalau baca berjanji itu ada posisi berdiri. Nah, dalam posisi berdiri itu, ya posisinya adabnya kan tangan biasa kita dengan sopan santunnya seperti itu. Dan itu posisinya bukan menghadap kiblat, menghadap ke ini yang perlu saya luruskan. Itu menghadap ke timur, ke jamaah. Di mana posisi jamaah di aula tersebut menghadap ke barat dan beliau beserta yang ada di foto itu menghadap ke timur. Nah, itu posisinya dalam lagi mahalul qiyam dalam pembacaan marhaba itu. Baik. Baik. Ini kemarin memang sempat menggegerkan sebutan wali Tuhan asal Sukabumi yang bahkan kalau kita lihat juga santrinya cukup banyak. MUI melihat hal ini bagaimana Pak Anwar Abbas, dan juga mungkin tidak banyak juga yang paham mengenai apa sih wali Allah ini, wali Tuhan ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wali Allah adalah orang yang sangat dekat.
Wali Allah itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Siapakah orang yang dicintai oleh Allah? Yaitu orang yang melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ya, dan dia adalah orang yang memang secara akhlak ya memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Itulah yang wali Allah kan gitu ya. Kalau misalnya ada orang menyatakan dirinya wali Allah, ya saya tidak bisa menyatakan seseorang itu wali Allah atau tidak. Karena yang tahu itu adalah Allah ya. Ya, so wali Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Pertanyaannya, betulkah dia dekat dengan Allah? Saya kan tidak tahu. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali ya kita hanya menilai dari sisi zahirnya saja ya. Kalau seandainya memang dia itu orang yang baik akidahnya, kemudian baik akhlaknya ya, baik sopan santunnya, baik tutur katanya, ya mungkin orang yang dihormati oleh masyarakat, ya, tapi kan belum tentu dia wali Allah. Gitu. Iya. Pak Anwar Abbas, tapi dalam kegiatan peribadahan gitu atau mungkin kalau tadi Pak Anwar Abbas mengatakan ada akhlak, ada etika. Nah, kalau misalnya Pak Anwar Abbas melihat video yang beredar dan viral di media sosial ini tidak menggunakan pakaian yang selayaknya begitu ya, ditampilkan, diperlihatkan oleh seorang pemuka agama. Komentar Anda, Pak Anwar? Kalau di dalam Al-Quran nyatakan begini, kalau kita akan pergi ke masjid ya, pakai pakaian yang bagus. Nah, kalau ini saya lihat kalau dia tak pakai pakaian yang bagus malah tidak berpakaian, itu bagaimana, itu bertentangan di perintah Allah kan. Jadi agak ada paradoksi di situ. Masyarakat mungkin ada sekelompok orang yang menyatakan dia wali Allah, tetapi dia melaksanakan apa yang diperintah Allah. Itu timbul pertanyaan bagi saya. Kalau saya melaksanakan perintah Allah, itu apakah dia wali Allah? Sementara wali adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya ya, dan meninggalkan segala larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Kan? Kalau Tuhan kita memakai pakaian terbaik ke masjid, lalu ada orang berpakaian hanya sepatu badan saja, bagaimana itu? Nah, oleh karena itu saya minta tadi saya dengar sekilas ya, karena agak terputus-putus ya, kepala desa sudah melakukan tabayun ya, ulama Indonesia setempat juga sudah melakukan tabayun ya. Ya karena mereka yang lebih mengerti ya, maka menurut saya mereka lah yang menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat Baik. Ya sehingga dengan demikian ya kita tahu apa yang terjadi ya. Terus tadi saya dengar juga itu ternyata bukan sedang sembahyang katanya kan gitu ya. Itu sudah diklarifikasi juga Pak Anwar, juga sudah ada statement juga dari pihak pemerintah setempat, dan ini tadi ada Pak Kades juga. Nanti kita akan mencoba dan kita juga masih akan terus mencoba untuk menghubungi Ustadz Encep untuk dapat menerima keterangan langsung dari sang Ustadz. Tapi usai jeda, kita jeda terlebih dahulu Pak Anwar dan juga Pak Kades, saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.